Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, ini Mbah punya beberapa lampu TL, mereknya itu beda-beda ya. Ini semua mati. Kalau kita lihat dari bentuknya atau kerusakannya itu menghitam ya. Jadi bisa dipastikan kerusakannya itu ada di bagian tabung filamen. Ini semua menghitam. Jadi kalau kerusakan tabung filamen itu harus diganti tabung filamennya. Dan ada beberapa juga lampu ini yang filamennya masih bagus ya, tidak menghitam. Jadi kita akan memperbaikinya yang masih bagus dari tabung filamen. Kita pisahkan dahulu ya. Ini juga masih bagus, cuman mereknya itu merek Cina ya. Tabung kaca masih bagus. Ini Philips, ini merek Cina. Jadi Mbak coba akan memperbaiki dengan merek Philips. Ini juga Cina ya, merek Economat ya. Jadi Mbak akan coba memperbaiki lampu dengan merek Philips ya. Oke, kita singkirkan dahulu ya. Sekarang coba Mbak akan membukanya. Sebelumnya Mbak akan coba cek resistansi dari lampu ini, karena sebelum dites melalui listrik PLN ada baiknya cek resistansi dahulu ya, agar listrik tidak jeklek. Jadi kalau resistansinya mencapai 0 ohm maka listrik akan jeklek, karena ini resistansinya tidak bergerak atau di bawah 100 ohm. Ini aman untuk dites melalui listrik PLN, karena Mbah belum membuat ya alat anti jeklek ya. Memang sederhana alatnya, cuman belum sempat ya. Ya, ini mati ya, tidak menyala. Dan sekarang coba Mbah buka daleman dari lampu TL merek Philips. Di sini ada flash, ini di flash. Jadi tidak menggunakan baut ya di flash, karena Mbah tidak punya peralatan khusus. Jadi Mbah coba membuka aja dengan pisau dapur. Jika anak cucu Mbah ingin membuka bisa menggunakan alat pembuka khusus ya untuk lampu. Dalemannya seperti ini, seperti biasa ya. Tidak ada yang gosong. Nah, di sini ada yang putus. Mungkinkah karena kabel ini putus lampu tidak hidup? Kita tidak tahu ya. Mungkin saja karena ini tersambung ke listrik PLN. Tapi sebelumnya coba Mbak akan cek resistansi dari tabung filamen. Apakah tabung filamennya putus? Jatuh ya. Ataukah tabung filamennya masih bagus? Coba cek dengan resistansi yang masih ada sekitar 12 ohm ya. Yang satunya lagi juga itu masih ada ya, masih bergerak. Di tabung filamen itu masih bagus. Coba lihat di sini. Di sini ada yang pecah ya. Ini sepertinya dioda penyiarah, karena yang tersisa itu ada 3 buah, yang seharusnya itu ada 4. Jadi yang satu itu pecah, mungkin akibat panas yang berlebih mengakibatkan dioda ini pecah. Ini ada di bagian penyiarah. Sekarang coba Mbah lihat ya
di bagian PCB apakah ada yang gosong. Nampaknya ini masih bagus, masih mulus ya ini. Jadi bisa dipastikan bagian dari yang lainnya seperti bagian konverter itu masih bagus. Mungkin nanti kita akan cek ya di bagian konverter. Namun untuk bagian penyarah itu mengalami kerusakan, yaitu dioda break dari keempat dioda itu mengalami pecah ya. Jadi Mbak akan coba cek dioda yang tersisa, yaitu 3 buah dioda. Kalau mau ukur dioda, anoda katoda itu harus berjalan, dan kalau dibalik itu tidak boleh berjalan karena fungsi dioda adalah sebagai penyiarah. Dioda yang kedua coba cek. Nah ini masih bagus. Oke, sekarang dioda yang ketiga. Kita lihat posisinya di sini ya, tidak berjalan, dan ketika dibalik itu berjalan, berarti menandakan dioda ini normal. Jadi ketiga dioda itu normal, jadi kerusakannya ada di dioda yang keempat ya. Memang ini diodanya pecah, jadi Mbak akan coba ganti ya diodanya. Sebelumnya kita coba cek resistor fuse. Biasanya resistor fuse itu ada di kabel, namun kali ini ada di PCB nya. Coba cek R fuse ya, maksudnya R fuse nya itu bagus ya, sekitar di bawah 10 ohm. R fuse masih bagus, berarti kerusakannya ada di dioda. Oke, langsung saja Mbak akan coba mengganti dioda ini. Mbak coba carikan dulu ya diodanya, kita coba bongkar. Nah ini sudah pecah, padahal dioda ini keras ya, karena mungkin panasnya sangat berlebih, jadi mengakibatkan diodanya pecah. Oke, Mbak akan coba cari stok dari dioda penyiarah. Kita coba tes dengan tipe yang sama, yaitu IN4007. Sekarang Mbak akan coba pasangkan. Nah dioda sudah dipasang, jadi bagian penyiarah itu mengalami kerusakan, dan sekarang Mbak akan coba mengecek di bagian konverter. Untuk bagian konverter itu mengeceknya cuman mengecek dari transistornya saja ya, itu supaya lebih cepat, karena untuk bagian konverter itu ada dua buah transistor yang kiri dan kanan, dan kita harus mengecek kedua-duanya. Untuk yang lebih cepat dalam pengecekan, kita langsung saja parabola hitam kita simpan di kolektor, parabola merah kita simpan di emitor, dan ampermeter tidak boleh bergerak, berarti menandakan bahwa transistor ini normal. Lalu transistor yang kedua juga sama, parabola hitam di kolektor dan parabola merah di emitor, ampermeter tidak boleh bergerak. Jika ampermeter bergerak, maka transistor ini mengalami kerusakan. Ya, ini tidak bergerak, ini normal. Jadi ini cara cepat ya untuk mengecek di bagian konverter. Mungkin itu ya dalam pengecekannya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya oleh anak cucu Mbah dalam mengecekkan.
Sekarang coba Mbah akan pasangkan tutupnya. Ini sudah terpasang. Ini akibat dibuka paksa ya, karena Mbah tidak punya peralatan khusus. Kita coba cek resistansi ya. Nah, resistansinya itu bagus, tidak short, jadi aman untuk dicek melalui listrik PLN. Ya, alhamdulillah lampu menyala ya. Sangat gampang sekali dalam mereparasi lampu TL jika kita tahu ilmunya ya. Mungkin jangan bosan-bosan ya anak cucu Mbah melihat video-video lampu TL, karena Mbah akan memasukkan di playlist tentang memperbaiki lampu TL. Jadi dengan begitu anak cucu Mbah bisa memperbaiki lampu TL yang apapun kerusakannya bisa diperbaiki ya, melalui referensi dari video-video Mbah. Oke, sekarang Mbah akan coba membungkusnya. Jadi dengan membungkus dengan lakban ini sudah aman ya. Oke, mungkin itu saja review kali ini atau tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.